Oh, perwakilan dari organisasi. Jadi ada yang pengurus, ada yang perwakilan organisasi, ada yang anggota biasa, bukan pengurus? Kan ini OSIS semua, terus ada di A dan di B. Oh iya ya, oke. Oke ya, jadi semua ini ya, semua organ di sekolah. Oke, perkenalan dulu di awal. Kalau nama tadi mungkin sudah disebutkan Mbak Panitia. Aduh, sorry. Oke, kalau nama tadi sudah diundang ya oleh Mbak Panitia tadi ya. Saya gini aja ya kalau berdiri nggak enak, tapi sebenarnya untuk biasa juga. Oke, nama saya Ariesta Damayanti. Saya dosen ya, pengajar di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Mungkin sepertinya ini sekolah ketiga yang mendengar nama Universitas Teknologi Digital Indonesia selama bulan November ini, karena kami dulu sebenarnya adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom ya. Jadi dulu selama 40 tahun, lebih tepatnya sekitar 30 tahun, nama kami itu STMIK Akakom. Tetapi mulai Oktober 2021, 27 Oktober 2021, kami berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Jadi ini adalah kali ketiga saya bertemu dengan siswa-siswi SMA itu dengan nama yang baru, ya. Jadi lokasinya masih sama, ya. Nanti perkenalan lebih detail setelah materi ini, gitu ya. Oke. Karena materi saya tentang kegiatan atau event, saya mau tanya dulu nih, adik-adik semua yang ada di sini, selama duduk di kelas 10 maupun kelas 11 ini, mungkin yang kelas 11 dulu deh, yang kelas 10 kan baru ya. Sudah pernah melakukan kegiatan atau acara belum? Membuat suatu acara? Sudah? Bisa disebutkan apa yang sudah pernah dilakukan? Ya, yang sudah pernah dilaksanakan sebagai pengurus, sebagai OSIS. Iya. Ya, monggo aja yang sudah dilakukan. Dari periode yang lalu, dari saya lakukan sendiri itu, yang pertama ada last meeting, yang kedua itu Medusa Meeting Challenge, dan yang ketiga Tons Without Medusa, terus ada latihan untuk mengakhiri latihan itu sendiri, terus ada sana lihat bulan Ramadan masih sama bareng-bareng, terus ada juga MLS untuk menerima Pendaftaran. ya. Terus di kepengurusan baru ini 11 masuk ke kepengurusan baru di bulan November kemarin mengadakan nanti saya rutin untuk mengkoordinasi dari pahlawan. Selama ini yang dilakukan lingkupnya lingkup sekolah atau sudah dengan lingkup luar sekolah, maksudnya dengan sekolah yang lain di Bantul, atau bahkan mungkin tingkatnya satu provinsi yang sudah dilaksanakan kemarin sampai sekarang ini. Untuk yang Tons sendiri itu dari murid SMP ke Kabupaten Bantul. SMP se-Kabupaten Bantul, malah tidak menyasar ke SMA-nya. Soalnya triot untuk Oh, oke. Pre-out untuk masuk SMA. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah ada beberapa ya yang dilakukan ya. Jadi kalau ini teorinya saja. Teorinya saja itu sebenarnya event itu untuk memperingati, lebih pentingnya memperingati hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi kenapa ada event, ada kegiatan, itu karena sebenarnya kita pengen memperingati suatu hal yang penting untuk diingat. Jadi bisa secara pribadi kita ataupun secara institusi. Nah, kalau institusi kan biasanya kemudian pengurus-pengurus atau yang ada di OSIS itu kan melihat sekolah punya kepentingan apa, gitu ya. Misalnya mau menyelenggarakan Kartinian bertepatan dengan tanggal 21 April, makanya kemudian mengadakan acara Kartinian.
Karena ini berarti sepanjang 2021 ya. Berarti kalau sepanjang 2021 pelaksanaannya yang saya tahu virtual atau virtual. Jadi semuanya yang tadi disampaikan virtual ya. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita bicarakan tantangan mengadakan acara secara virtual dan yang secara daring dan luring ya. Karena tantangannya berbeda. Mungkin malah belum pernah mengalami menjalankan acara secara luring dalam skala yang besar? Belum ya. Oke. Nah, itu tantangan kita karena kita nggak berdoa pandeminya ini jalan terus ya. Kita berdoanya kan segera selesai. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau sudah aktivitas sudah seperti biasa kan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin setahun lagi adik-adik semua sudah bisa menjalankan kegiatan secara luring full gitu ya. Jadi nanti harus dipersiapkan bagaimana agar adik-adik semua itu bisa menjalankan kegiatan dengan baik dalam konsep luring gitu ya. Nah, yang paling penting dalam suatu event atau kegiatan itu adalah kita harus buat rencana dengan tujuan yang pasti ya, dengan suatu tujuan yang tertentu. Jadi jangan sampai adik-adik semua kalau nanti membuat kegiatan, apalagi membawa nama sekolah, jangan sampai membuat suatu kegiatan tanpa tujuan dan tanpa rencana yang jelas. Mungkin beberapa waktu lalu sudah pernah dengar ada yang dari Mapala UNS itu ya, Menua ya, yang meninggal itu Menua ya. Oh Mapala atau Menua, saya lupa. Itu mengadakan latihan dasar seperti ini ya, latihan dasar. Kemudian ada korban jiwa. Nah, hal-hal seperti itu yang walaupun mungkin itu di luar rencana kita gitu ya, itu kan tidak terduga hal seperti itu ya. Misalnya seperti yang lalu juga ada SMP itu ya, susur sungai Pramuka meninggal banyak, dan kemarin terulang lagi di Jawa Barat gitu ya. Nah, hal seperti itu yang mungkin kita tidak inginkan terjadi, tetapi ada kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu kegiatan itu sudah terencana dengan baik dan tujuannya jelas, insya Allah sebenarnya hal-hal yang negatif itu bisa kita hindarkan. Seandainya pun terjadi, efeknya atau akibatnya itu bisa kita minimalisir. Karena gini ya, walaupun misalnya kalian tidak pernah merencanakan suatu hal itu kemudian terjadi hal-hal yang negatif, bagaimanapun yang akan diminta pertanggungjawaban panitianya gitu. Ketua panitianya pasti dicari polisi kalau misalnya sampai ada korban jiwa ya. Dan kita nggak tahu kalau sudah berurusan dengan polisi apakah nanti akan dijerat hukum dan lain sebagainya, kan itu efeknya menjadi sangat panjang gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian membuat event, kalau anak SMA kan mungkin ini ya, idenya banyak, terus dapat cerita dari temen, asik loh kayaknya ngadain acara seperti ini. Tetapi ingat lagi, rencanakan itu dengan baik, pertimbangkan hal yang positif dan negatif dari kegiatan tersebut ya. Istilahnya harus lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya, itu harus dipertimbangkan sekali. Karena kenapa? Karena membawa nama sekolah. Kecuali kalau kalian bawa nama geng aja yang rugi ya, misalnya yang ikut geng motor luka-luka ya kan lihat sendiri kan gitu. Tapi paling juga sekolahnya kan ditanya, sekolah di mana gitu kan pasti gitu ya. Tapi kalau membawa nama baik sekolah, jangan sampai hal-hal seperti itu dihindarkan itu ya, rencana. Terus begini, walaupun kegiatannya sekecil apapun, yang di OSIS pun misalnya tadi seperti mengadakan Kartinian, kemudian mengadakan acara apa tadi, Hari Pahlawan. Kegiatannya apa Mas kalau yang kemarin Hari Pahlawan? Lomba. Oke. Atau mungkin sudah pernah mengadakan seminar? Belum pernah. Mengadakan seminar belum? Sudah pernah mengadakan acara musik? Belum. Oke. Nah, semua kegiatan yang kalian lakukan itu kan namanya kegiatan yang terorganisasi ya. Terorganisasi itu artinya direncanakan, ada tujuannya, sehingga kalian itu namanya IO atau event organizer ya. Jangan bayangkan event organizer yang gede-gede ya, yang mengadakan acara wah begitu. Jadi kalian pun sebenarnya sudah bisa menamakan diri event organizer kalau kalian melakukan suatu kegiatan yang terencana dengan tujuan yang jelas
gitu ya. Jadi kalau namanya event organizer pasti akan melakukan acara dengan rencana dan tujuan yang jelas, bukan yang spontan seperti di sini ya. Kalau spontan mah kumpul-kumpul 5 orang, yuk makan yuk, itu kan acara spontan. Misalnya yuk main kemana, mancing kayak apa kemana. Pada suka mancing nggak? Yang laki-laki nggak suka mancing? Nggak, sukanya mancing keributan. Oh ya, mancing kerusuhan. Ya, jadi ini. Nah, ini ya. Jadi kalian begini, kalian harus mulai berpikir bahwa kalian adalah merupakan suatu event organizer. Ya. Jadi bersikap harus profesional, walaupun lombanya tingkat sekolah aja ya. Harus profesional. Jadi kalau misalnya lomba itu kan biasanya ada jenis lombanya. Pasti kan? Yang berlomba kelas berapa? Misalnya yang kelas 10 dan kelas 11, misalnya mengingat mungkin yang kelas 12 sudah mau ujian gitu ya. Terus yang paling penting harus ada siapa jurinya, misalnya kalau ada lomba. Kemudian satu lagi misalnya ketentuan-ketentuan lomba. Terus ketentuan lomba itu harus disampaikan nggak ke peserta? Ya, biasanya dilaksanakan technical meeting. Ya kan, technical meeting diundang semua, aturan dan lain sebagainya disampaikan. Kenapa itu harus disampaikan? Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya protes, komplain dan lain sebagainya, kok saya kalah gitu misalnya, jurinya curang tuh, itu kalian bisa menyampaikan, loh sudah disampaikan di technical meeting aturannya, kalau misalnya nggak mengikuti ya berarti kalah atau gugur misalnya, gitu ya. Jadi tahapan-tahapan itu jangan sampai dilupakan, karena kalian sekali lagi, walaupun mungkin tingkatnya masih tingkat belajar, tapi kalian harus menekankan profesionalitas, ya, kerja. Jadi gini, belajar untuk mulai mengorganisir sesuatu kegiatan itu dari SMA nggak apa-apa. Saya dulu SMA bergabung di salah satu event organizer yang dimiliki oleh media radio, ya. Jadi saya dulu pernah bergabung di event organizer yang dimiliki oleh suatu radio, gitu. Jadi dulu menyelenggarakannya biasanya menyelenggarakan acara musik dan lain sebagainya. Nah, itu pekerjaannya malah jauh lebih sulit lagi karena apa? Kita harus jual tiket dan lain sebagainya. Kalau kalian kan acaranya pasti sudah ada pesertanya gitu ya, walaupun mungkin terbatas. Tapi dari hal-hal kecil seperti itu nanti kalian bisa belajar lebih baik lagi. Oke, jenis-jenis event organizer ada yang hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang privat, seperti misalnya kalau ada artis anaknya ulang tahun gitu ya, atau kalau misalnya ada kalau sekarang lagi modelnya ini ya, kalau mau nikah ada acara itu bridal shower segala macem gitu ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren seperti itu. Kemudian ada juga event organizer yang khusus menyelenggarakan acara pesta ulang tahun untuk anak-anak. Ya, kenapa kalau anak-anak harus ada event organizer yang sendiri kira-kira? Kenapa? Kenapa kira-kira kalau nyelenggarain ulang tahun anak-anak itu harus ada event organizer-nya sendiri? Bisa nggak kasih argumen kenapa? Iya, karena kan ngurusin anak kecil itu susah loh. Ya kan? Kalau misalnya yang ulang tahun aja lagi mau potong kue nangis, mau difoto nangis, mau tiup lilin belum bisa niup, lilinnya nggak mati-mati nangis. Terus tamunya juga anak kecil-kecil kan, kadang bisa bayi. Baru acara belum selesai nangis, didatengin badut bukannya seneng malah takut gitu, nangis gitu ya. Jadi kalau misalnya belum punya pengalaman khusus misalnya untuk acara ulang tahun dan lain sebagainya, terutama untuk ulang tahun anak, ya nanti acaranya bisa bubar gitu. Karena kenapa? Paling tidak yang harus mengetahui psikologis anak kecil. Harus tahu anak kecil itu capeknya kalau acara seperti itu berapa jam. Jadi ya jangan berjam-jam buat acaranya gitu. Jangan ada konser musik segala macam gitu. Nanti udah pada lari-lari. Terus kemudian juga tempatnya harus dipikirkan. Nggak mungkin kan kalau outdoor kalau anak kecil. Contoh kecemplung di mana kan kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi harus misal di gedung pertemuan atau di hotel yang lebih aman. Jadi tingkat safety-nya lebih tinggi. Nah kalau misalnya kalian gelundung, ya kalau acaranya
di sini bahaya kalau anak kecil kan itu ya. Jadi apa namanya rintangannya tuh harus sedikit kalau anak kecil itu. Kemudian juga harus menyediakan tempat untuk istirahat kalau misalnya anaknya mulai rewel gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya acara belum mulai, yang ulang tahun malah ini sendiri ngambek gitu kan juga susah. Jadi harus ada macam-macam yang dilakukan. Kemudian musik dan hiburan, ada spesialisasinya. Di Jogja itu ada event organizer yang khusus hanya menangani musik dan hiburan. Kemudian brand. Nah, IO ini yang secara spesifik membantu klien untuk mempromosikan brandnya. Jadi dia khusus megang brand. Kemudian MICE. Nah, MICE ini Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Ini biasanya yang berkaitan dengan pelatihan, kemudian pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kalau di Jogja banyak yang nomor wedding organizer dan yang ini, ya banyak yang wedding organizer dan MICE. Ya, jadi dia menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Karena dulu sebelum pandemi, Jogja itu kalau misalnya kalian tahu, bulan-bulan seperti ini, itu hotel tuh sudah full booking. Untuk apa? Untuk pelatihan instansi, mulai dari orang Jakarta sampai orang Sulawesi, Sumatera, semuanya pelatihannya di Jogja. Pelatihannya bisa 3 hari ya, atau 4 hari. Pelatihannya 1 hari, jalan-jalannya 3 hari. Sebenarnya itu maksudnya. Nah sekarang repotnya karena nggak boleh jauh-jauh, virtual. Nah virtual ini yang paling sebel, karena saya termasuk juga sering mengisi untuk yang MICE itu ya, yang Meeting, Events, Convention, and Exhibition itu. Mereka disambi kerja kan pakai Zoom. Jadi misalnya, Ibu, ini materi kita sudah ini orangnya hilang gitu. Maaf Bu, saya off kamera gitu ya. Ternyata ditunggu-tunggu lama sekali masih dipanggil sama pimpinannya gitu. Jadi ini agak sulit kalau menangani acara-acara virtual. Sama seperti kalian kan kalau misalnya sekolah dulu masih waktu pakai Zoom atau Google Meet, diminta on kamera, pada nggak on kamera karena belum mandi. Iya. Kemarin waktu pertama kali Zoom itu sama mahasiswa saya, tolong ya ini pertemuan pertama on kamera dulu semua gitu kan. Terus saya on kamera malah saya kaget sendiri. Anaknya tuh mungkin baru bangun tidur terus ingat saya kuliah saya 7:30 gitu ya. Rambutnya masih berdiri terus dia kayak gini. Kamu tuh baru bangun tidur gitu. Enggak kok Bu, belum mandi ya? Iya, oh ya sudah, nggak usah dilanjut, matiin aja kameramu. Kasihan temennya yang lain. Soalnya tampangmu paling berantakan. Terus jadi rambutnya kok kayak betul-betul baru bangun dari kasur gitu, terus mungkin ingat kuliah, langsung join meeting. Nah, kalau kita mau punya acara yang sukses, yang pertama kali kegiatan kita harus unik. Nah, ini lumayan unik di sini dari sisi tempat, ya. Kalau dari sisi acara karena saya nggak ngikuti dari awal, saya kurang tahu. Tapi satu poinnya dari sisi tempat ini unik. Karena kenapa? Saya sebagai narasumber sempat shock di awal gitu loh. Karena saya takutnya saya kesasar tadi gini. Kok kayaknya belokannya kok makin kecil gitu kan, khawatir ya. Ini kesasar sampai di mana gitu. Padahal GPS-nya udah bilang lokasi Anda ada di sebelah kiri bla 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 gitu. Loh kok nggak ada petunjuknya sama sekali gitu. Makanya sempat tanya. Kalian baru pertama kali ke sini? Iya. Ya. Tadi sempat mengira-iranya oh banyak motor di luar gitu, kemungkinan benar gitu ya. Jadi dari sisi unik event ini menurut saya dari sisi lokasi cukup unik. Tapi saya nggak tahu. Ini tadi ada ke sungai nggak? Oh enggak, ya sudah, berarti sudah dipertimbangkan karena musim hujan kan bahaya ya. Takut kalau banjir dan sebagainya. Kayaknya sungainya dalam juga. Nah, setiap event itu harus memiliki sesuatu yang berbeda. Walaupun temanya sama. Jadi gini, misalnya coba Mas, kira-kira event yang ada temanya sama terus bisa diselenggarakan setiap waktu itu apa kira-kira?
Pak Mas, yang pas di depan saya nih. Temanya sama. Ya, hari-hari besar nasional gitu ya. Ya, 17 Agustus. Sampai bosen kan, kadang-kadang lombanya cuman kayak begitu. Kartinian. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dibuat kegiatan, nah tantangannya untuk kalian nanti kalau misalnya mau mengadakan acara, kalau misalnya temanya sama terus gitu ya, misalnya seperti acara keagamaan juga ya, acara keagamaan, walaupun temanya sama, itu harus dicari sisi uniknya. Misalnya lomba, orang sudah biasa melakukan lomba tertentu gitu, misalnya ya, jangan lakukan yang seperti itu gitu, tapi tetap harus melihat rambu-rambunya ya. Hal-hal yang memang secara etika tidak diperkenankan ya jangan dilakukan. Atau misalnya di sekolah sering dilakukan acara perpisahan enggak untuk yang kelas 12 lulusan. Nah itu kan juga setiap tahun ada, harusnya itu dibuat tematik berbeda-beda setiap tahun. Mungkin juga sudah dilakukan seperti itu. Nah yang berat tantangannya itu ya di hari-hari besar nasional, karena kita kan terpatoknya cuma seperti itu ya, upacara terus lomba misalnya, atau kelas meeting biasanya ya. Kelas meeting paling kan juga lombanya itu aja. Nah itu yang nanti tantangan kalian sebagai anggota atau pengurus dari organisasi sekolah ya harus mencari ide kira-kira yang in apa gitu. Kemarin ada lomba TikTok nggak? Ada. Oke, berarti sedang mengikuti perkembangan. Lomba TikToknya pakai tema nggak? Apa bebas? Pakai tema. Oke. Ada batasan-batasannya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Oke, jadi ini sudah ada peningkatan secara untuk jenis lombanya gitu ya. Terus apa lagi kemarin lombanya yang berbeda dari biasanya? Ada nggak yang kalian selenggarakan selain lomba TikTok? Lomba TikToknya untuk acara apa? Kartinian? Bukan? Hari Guru? Hari Guru TikTokan, nanti temanya mengajak guru TikTok gitu. Hari Pahlawan baru kemarin 10 November. Oke, lomba TikTok ngapain kalau Hari Pahlawan? Enggak TikTokan sama pahlawannya enggak kan ya? Oh enggak. Serem nanti malah bukan jadi Hari Pahlawan, malah jadi acaranya siapa itu? Sarah Wijayanto. Siapa yang YouTube-nya itu yang suka agak-agak pernah ngadain boleh nggak di sekolah ngadain lomba Mobile Legend gitu, boleh nggak? Oh boleh. Oh kelas meetingnya Mobile Legend. Anak sekarang e-sport gitu ya ceritanya. E-sport lomba sambil rebahan. Terus apa lagi yang kemarin dilakukan? Fotografinya dibedakan nggak? Ada fotografi yang misalnya pakai HP atau misalnya pakai kamera atau sama aja? Sama aja. Kasihan loh kalau yang HP-nya iPhone sama yang yang dicari konsepnya, bukan dari sisi kualitas fotografinya. Oke. Tapi kalau tapi harus tetap sebenarnya ini, itu nanti bisa dibedakan dari sisi pemenangnya, Mas. Jadi ada misalnya gini ya, ini saran aja ya, nanti lain kali kalau mengadakan lomba fotografi itu, bagaimanapun dari sisi sinematografinya atau dari sisi fotografinya itu harus kualitasnya tetap harus dijadikan pemenang. Jadi kalau misalnya nanti ada lomba lagi seperti itu, kalau bisa